Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih intim, yaitu I'm stuck on the side of the boat I rode. Have forgotten too far while still afloat. Should have been more careful with the boat I chose. Got chills from the water and the Ketika kita berbicara soal masalah sosial, tentunya kita akan berkaitan langsung dengan stakeholder. Namun, apakah stakeholder itu? Pemangku kepentingan atau biasa disebut dengan stakeholder merupakan suatu individu, kelompok, atau perusahaan yang berkaitan dengan suatu organisasi atau masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Namun, siapa sajakah stakeholder itu sendiri? Menurut Witold Hennis, guru besar di Sekolah Bisnis Wharton, orang-orang yang ada di balik stakeholder ini adalah politisi lokal ataupun nasional, pemimpin masyarakat, kelompok paramiliter, LSM, dan juga yang terakhir badan-badan internasional. Dalam masalah sosial yang kami ambil, yaitu tentang transgender dan prostitusi, kami menemui dua instansi yang terkait. Yang pertama adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, dan yang kedua adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Palembang. Pertama-tama kami menemui Pak Fadli, selaku Kepala Bagian Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Kami melontarkan beberapa pertanyaan yang menjadi acuan kami dalam mendapatkan informasi. Beberapa pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, berapa jumlah transgender yang ada di Kota Palembang? Yang kedua, apakah transgender telah mendapati hak-haknya secara utuh? Yang ketiga, masalah-masalah apa saja yang biasa dihadapi oleh transgender? Yang keempat, apakah ada bantuan dari pemerintah dalam memberdayakan transgender itu sendiri? Pak Fadli menjelaskan bahwa transgender ini biasanya diketuai oleh seorang yang sangat disegani dalam perkumpulannya. Contohnya di Kota Palembang. Kami mendapati ada satu ketua yang menjadi pemimpin di satu organisasi kumpulan waria itu sendiri. Pak Fadli juga menjelaskan bahwa transgender ini biasanya melakukan agenda-agenda pertemuan yang dimana membahas tentang kegiatan mereka. Bicara soal masalah-masalah apa saja yang biasa dihadapi oleh TG, kemarin kami mendapat cerita dari Pak Fadli. Pak Fadli menjelaskan, memang dahulu pernah ada seorang waria yang mengadukan atau mengalami adegan kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak menghargai transgender itu sendiri. Seorang TG tersebut menjelaskan bahwa dia mengalami aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak menghargai seorang TG. Lantas, apakah pemerintah ada untuk mereka? Jelas ada. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Sosial Kota Palembang bekerja sama dalam hal ini. Pak Fadli juga menjelaskan, pada tahun 2017 telah ada penyaluran dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada dinas provinsi dan diberikan kepada Dinas Sosial Kota Palembang. Tapi itu sudah lama sekali, tahun 2017. Penyaluran dana ini bukan berarti tanpa ada pengawasan. Pak Fadli juga menjelaskan adanya pengawasan terhadap penyaluran dana ini. Dana yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan ini kemudian diberikan kepada Dinas Sosial Kota Palembang dan juga diberikan kepada orang yang dipercaya sebagai pemimpin suatu organisasi tersebut. Nantinya, uang ini digunakan untuk memberdayakan para TG tersebut dengan cara kerja praktik sebagai salon dan juga pembuatan home industry. Setelah kami mendatangi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, kami menemui Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Palembang. Di sini kami bertemu dengan salah satu komandan yang bertugas, yaitu Bapak Budi. Kami melontarkan beberapa pertanyaan yang menjadi acuan dalam kami mendapatkan informasi.
Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana standar operasional dalam kegiatan razia yang biasa dilakukan oleh Satpol PP Kota Palembang. Pak Fadli menjelaskan, adanya kegiatan razia ini biasanya didasari dengan hukum yang berlaku. Pak Fadli juga menjelaskan bahwa yang menjadi dasar adanya kegiatan ini adalah adanya Undang-Undang Dasar Pasal 7 dan Pasal 8 yang berisikan tentang menggunakan jalanan umum, lorong, gang, lapangan terbuka, taman, penginapan hotel, losmen, motel, panti pijat, salon, diskotik, asrama, rumah kediaman, warung, lingkungan kerja, dan tempat hiburan sebagai tempat melakukan pelacuran. Pasal 8, pelacuran adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok dengan sadar, bertujuan mencari kepuasan syahwat di luar ikatan pernikahan yang sah, dengan atau tanpa menerima imbalan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya. Untuk kegiatan razia ini, biasanya dilakukan ketika ada aduan dari masyarakat terkait dengan adanya kegiatan pelacuran di sekitar lokasi yang menjadi tempat pelacuran tersebut. Why won't I release me? Permasalahan sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Untuk mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat tersebut, tentu mindset tiap individu itu berbeda-beda. Pada dasarnya, permasalahan sosial merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ngomong-ngomong, berbicara mengenai masalah sosial itu meliputi mengenai kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan yang lagi marak sekarang ini mengenai LGBT. LGBT merupakan pokok wacana yang tabu yang ada di Indonesia, karena hal tersebut bertentangan dengan identitas bangsa Indonesia. Selain itu, tak jarang LGBT ini khususnya transgender atau waria dapat meresahkan warga, dan warga juga merasa risih akan adanya mereka. LGBT juga dianggap sebagai virus yang dapat menularkan orang di sekitarnya dengan cara mengajak orang lain untuk ikut masuk ke dunia per-LGBT-an. Maka dari itu, masalah LGBT ini merupakan masalah krusial yang menjadi trending di halayak umum. Fenomena kaum waria merupakan suatu paparan nyata yang tidak dapat ditolak eksistensinya di mata masyarakat. Sayangnya, belum banyak orang-orang yang mengetahui seluk-beluk kehidupan waria yang sesungguhnya. Kebanyakan orang-orang hanya melihat dari kulit luarnya semata. Lebih disayangkan lagi, ketidaktahuan mereka atas fenomena tersebut bukannya membuat mereka mencoba belajar tentang apa, bagaimana, dan mengapa, justru melainkan melakukan penghukuman dan penghakiman yang seringkali menjurus pada tindakan biadab dan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Keberadaan waria merupakan realitas yang tidak bisa ditolak oleh masyarakat dan bukan merupakan hal yang baru lagi. Waria merupakan salah satu transgender, yaitu sikap dan perilaku maskulin berubah atau merubah diri ke sikap dan perilaku feminim. Keputusan atau dorongan individu untuk menjadi waria melalui proses dorongan yang panjang. Waria banyak menghadapi masalah, dari dalam maupun dari luar. Sebagai konsekuensi pemilihan hidup sebagai waria. Pertama, mereka cenderung mengalami kebingungan identitas diri. Kedua, adanya ketidakterimaan sosial dari lingkungan atas penentangan konstruksi gender. Selanjutnya, mereka juga menghadapi rumitnya legalitas, hukum norma tertulis maupun tidak tertulis yang menempatkan pada hak dan kewajibannya. Serta, mereka juga mempunyai dorongan seksual yang sama dengan manusia yang lainnya. Dari permasalahan tersebut, banyak sekali stigma-stigma berbeda serta tindakan maupun sikap beragam yang dilakukan oleh berbagai masyarakat dalam menyikapi adanya waria di lingkungan mereka. Hal itu membuat kami tertarik menarik riset penelitian mengenai kehidupan waria di Kota Palembang. Nah, kami melakukan riset penelitian di salah satu salon waria yang terletak di Jalan Sosial Kilometer 5, Kota Palembang. Kami dapat mewawancarai dua waria, yaitu yang bernama Elsa dan Paula. Keduanya sama-sama pernah bekerja sebagai pegawai seks komersial. Dari Paula dan Elsa, kami dapat mengupas lebih dalam mengenai kehidupan waria dan bagaimana mereka menjadi dan memilih hidup menjadi waria atau transgender.
fenomena transgender sering kita temui dan kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali di kota Palembang. Kami berhasil menemui salah satu narasumber yang berada di Jalan Sosial Kilometer 5 Kota Palembang, yaitu Elsa dan Paula. Berbagai macam pertanyaan telah kami ajukan dan mereka juga menjawab dengan sangat terbuka. Penasaran? Yuk kita lihat liputan selengkapnya. Fighting a line so great. Fighting a line so great. I'm stuck on the side of the boat I rode. I've forgotten too far while still afloat. Should have been more careful with the boat I chose. Transgender merupakan suatu fenomena sosial yang sering kita jumpai dan kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang beranggapan bahwa transgender merupakan suatu penyimpangan sosial, masalah sosial, atau bahkan sesuatu yang harus segera diatasi. Namun, bagaimana pendapat transgender itu sendiri mengenai stigma-stigma negatif yang mereka terima dari masyarakat? Apakah mereka merasa terasingkan, merasa tertekan, atau bahkan mereka menerima dengan lapang dada? Kami berhasil mewawancarai 2 orang transgender yang berada di Jalan Sosial Kilometer 5 Kota Palembang. Mereka adalah Elsa dan Paula. Elsa dan Paula, 2 orang transgender yang bekerja di salah satu salon yang berada di Jalan Sosial Kilometer 5 Kota Palembang. Elsa merupakan waria yang berasal dari luar Kota Palembang. Waria 30 tahun ini mengatakan bahwa dirinya ingin bekerja dan memperbaiki hidupnya serta tidak ingin mendengar stigma-stigma negatif yang diterimanya di lingkungan rumahnya. Elsa belum merasa merdeka. Elsa mengatakan bahwa dia hanya berpenampilan layaknya seorang wanita ketika berada jauh dari rumahnya dan lingkungan keluarganya. Namun, ketika dia kembali ke kampung halamannya, Elsa berpakaian atau berpenampilan layaknya seorang pria tangguh. Berbeda dengan Elsa, Paula, waria cantik ini mengatakan bahwa dirinya sudah sangat diterima oleh lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Namun, Elsa dan Paula mengatakan bahwa tindakan-tindakan yang mereka terima terlebih dahulu seperti bullying, cacian, makian merupakan suatu pelajaran hidup yang membuat mereka bertahan sampai saat ini. Kami juga mendapatkan informasi dari 2 narasumber yang kami wawancarai. Mereka mengatakan bahwa mereka berdua pernah menjadi seorang pekerja seks komersial. Elsa menegaskan bahwa dirinya pernah bekerja sebagai seorang pekerja seks komersial dengan hanya dibayar sebesar 50 sampai 150 ribu rupiah. Sedangkan Paula mengatakan bahwa dirinya pernah bekerja sebagai seorang pekerja seks komersial dengan bayaran 1-3 juta rupiah. Mereka menegaskan bahwa hal tersebut biasa dilakukan oleh seorang waria. Karena mereka menganggap bahwa mereka sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan cara mereka untuk bertahan hidup adalah dengan melakukan pekerjaan tersebut. Pekerjaan tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan mereka, baik kebutuhan secara manusiawi maupun nafsu belaka. Elsa dan Paula, 2 orang waria yang ingin diakui keberadaannya. Mereka mengatakan bahwa diri mereka juga bisa hidup layaknya manusia normal. Mereka menegaskan bahwa inilah jati diri mereka sesungguhnya. Namun hukum tetaplah hukum,
dan ini Indonesia. Lantas, bagaimana pendapat masyarakat mengenai waria? Apakah mereka menyetujui dengan keberadaan waria atau bahkan sangat menentang keberadaan waria? Mari kita simak video lengkap berikut ini. Dengan siapa? Dengan Iqbal. Siapa namanya Mas? Namanya Marcel. Marcel, ya. Mbak namanya siapa? Aisyah. Ya, Manggilnya Pak, Mas Dayat. atau apa? Dayat. Oh Dayat, panggil nama aja? Iya, panggil Ya nama. baik. Gimana sih tanggapan kamu mengenai TJ ini? Menurut saya sih yang saya pikirkan bahwasanya ketika orang-orang ini itu seperti tidak menerima kenyataan kayak gitu, seperti orang yang telah melawan takdir Tuhan, karena seharusnya apa yang telah terjadi dan apa yang telah dikasihkan oleh Tuhan itu ya harus diterima kayak gitu. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang membangkang. Pertama dia dilarang, udah jelas kan secara hukum dan ini kan, Ya. secara masyarakat. Yang kedua, kenapa dia menyalahi kodrat ya nyata itu kan, Iya. kan berarti kan ada something ya gak dengan diri dia. Nah itu yang haram itu udah pasti hukum nomor 1 ya kan. Allah kan melarang Tuhan orang Islam ya kan. Kalau menurut saya sih, kalau untuk di Indonesia ya, karena umumnya di Indonesia itu transgender itu tidak diterima kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut saya transgender itu merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan. Ke mereka karena menurut aku mereka itu bukan sampah ya, penyakit masyarakat. Dengan keberadaan mereka yo bisa mengganggu wong-wong di sekitar. Mengganggu pandangan mungkin, jadi risih mungkin, atau bisa jadi males mungkin, jadi ganggu mood mungkin dan lain sebagainya. Karena kan wong-wong kan mandangnya kadang apa sih wong ini cek atau nah ada yang biasa-biasa bae tidak apa ya, tidak ngagoi lah ibaratkan cek atau bahasa Palembang tuh. Tapi ada yang risih ringam. Menakutkan. Itu menyalahi kodrat. Sifat yang menyimpang. Baik, terima kasih Kak Marcel atas tanggapannya ya. Makasih. Terima kasih. Oke, Dan ya. sekali lagi. Sama-sama. Ya. Oh, thank you Iqbal. Nah, untuk Mbak Elsa atau Mbak Paula pernah nyesel lah berubah jadi saya? Enggak. Oh, enggak kate rasa nyesel berubah jadi. Ya. Enggak pernah. Ya. Waktu Mbak Elsa sama Mbak Paula dibully itu pernah enggak kepikiran ngapa berubah cek ini cek itu? Tidak kate nih. Emang lah ngerasa cewek. Iya. Why won't I release me? Selain dari Dinsos, kami direkomendasikan oleh Pak Padri pergi ke Yayasan Intan Maharani yang terletak di Sekip. Yayasan tersebut adalah lembaga non-profit yang bergerak di bidang kesehatan, khususnya permasalahan penyakit HIV/AIDS yang marak terjadi pada kaum waria atau transgender. Di yayasan itu, kami bertemu dengan Mami Ani, selaku pengurus harian. Dia menceritakan bahwa yayasan tersebut mengedukasi transgender mengenai bahayanya seksual bebas dan penyakit HIV. Selain mengedukasi, Yayasan Intan Maharani memberikan alat kontrasepsi kepada transgender. Tujuan dari yayasan ini adalah untuk mencegah terjadinya HIV yang marak terjadi pada kaum waria atau transgender. Jadi ketika kami mengunjungi Yayasan Intan Maharani, kami mendapatkan oleh-oleh dari Mami Ani. Mami Ani.
Mau lihat apa aja isinya? Yuk. Yang pertama itu kami mendapatkan buku panduan. Buku panduan berupa jenis-jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Terus yang selanjutnya itu ada buku. Ini buku tentang HIV dan pengguna. Penasaran banget kan pasti? Kita itu dapet belum, ini ada stiker. Ini ada stiker tentang jauhi narkoba. Terus yang terakhir, ini yang paling ditunggu-tunggu sama kalian semua. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ini apa? Ini permen. Bukan, ini bukan permen. Ini itu KONDOM. Kondom. Nah, jadi kita tuh dapat kondom dari Yayasan Intan Maharani tersebut, guys. Jadi itu aja ya. Dan ada yang mau diomongin? Udah. Oke, so guys, jadi itulah riset kami mengenai permasalahan sosial tentang transgender atau TG yang ada di Kota Palembang. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, comment, and share. See you. Why won't I release me? It's getting rough, 'cause of my mind far from simple. And I release me. It's getting rough, 'cause of my mind far from simple. Far from simple. Alright guys, jadi kami duduk di sini udah hampir 1 jaman lebih. Udah sejam ya tercogok di sini ya. Woi, madep sini dong. Say hi. Hi guys. Hi Dita. The introvert. Aji. Tuh. Permen itu kayak aku. Ria. Say hi dong. Ini adalah aku dipoto kira aku tahu. Guys, kita mau diet. Kita mau ngurus badan. Harian kom. Sudahlah, tidak mungkin dengan 3 menit langsung urus. Namun, siapa sajakah stakeholder itu sendiri? 1, 2, 3. Oke dulu. Kan pendek juga. Aku napas dulu. Tuh, ngomong Ji. Iya. Biasanya diketuai oleh salah satu seorang. LGBT ini khususnya transgender. LGBT. Lalu, bentar, ngapa mati nih apa aku? Pada dasarnya permasalahan sosial. Belum Ji. Ngomong mengenai masalah sosial. Maka dari itu